Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku, alhamdulillah kita masih dapat berkumpul di kesempatan siang ini, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat zuhur di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat yang telah kita tunaikan dan semoga menjadi salat zuhur terbaik di antara salat yang pernah kita kerjakan dalam hidup kita. Hari ini kita akan coba teruskan kajian tafsir kita masih dalam surah Al-Fatihah ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Sebelumnya kita akan coba fokus karena barangkali saya mohon izin kalau tidak bisa terlalu panjang kesempatan siang ini. Saya baru landing ya, dari Lampung tadi, sempat mengisi juga di channel jadi langsung di sini dan kami harus beranjak lagi nanti sebelum asar ya. Baik, Al-Fatihah sesuatu yang membuka segala hal-hal yang baik. Surah ini disebut dengan Al-Fatihah karena surah ini membuka segala kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Surah ini adalah surah yang membuka salat. Surah ini adalah surah yang membuka dalam runtutan mushaf. Dan isi surah ini esensinya, bila kita pahami dengan baik, amalkan dalam kehidupan, maka akan membuka segala harapan-harapan kebaikan yang bisa kita raih baik di dunia ataupun di akhirat. Yang coba kita akan uraikan dengan singkat untuk mengantarkan pada ayat yang keempat. Pertama, jika Anda ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan apapun itu, maka kerjakan, lakukan segala hal karena Allah. Tapi Anda mesti ingat, huruf ba di situ bukan sekedar menjadikan lisan kita berkata bismillah, makan bismillah, minum bismillah, bekerja bismillah. Tidak. Saat Anda mengatakan sesuatu dikerjakan karena Allah, ba al-muraqabah, al-musahabah, ilsaq. Rasakan bahwa Allah melihat Anda saat itu. Allah mengawasi Anda. Yang kedua, pekerjaan Anda, aktivitas Anda tidak hanya akan menjadi aktivitas dunia. Jadilah hamba yang bersyukur. Jadilah hamba yang pandai berterima kasih. Anda diberikan oleh manusia saja, misal Anda dihadiahkan handphone, maka Anda ucapkan terima kasih. Maka bagaimana dengan Allah yang memberikan kepada Anda nikmat yang tiada terbatas? Insya Allah dengan rahmannya Anda, jangankan Anda diberikan pada yang diminta, pada yang tidak minta pun Anda dikasih. Oksigen kita nggak pernah minta, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan jarang kita mintakan, tapi Allah berikan ke dalam diri kita. Masya Allah. Karena itulah ketika Anda sudah mendapatkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, nikmat dunia, nikmat akhirat, maka Allah mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan itu. Maka diajarkan pada ayat yang keduanya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, total dalam bersyukur. Yang dimaksud total bisa dipahami satu, jangan cuma bersyukur pada nikmat yang diberikan saat diminta saja, tapi nikmat-nikmat yang Allah berikan saat kita tak minta pun itu syukuri. Jangan cuma kita berterima kasih kepada Allah saat minta, ya Allah mudahkan urusan pekerjaan saya, lalu Allah mudahkan, Anda baru bersyukur. Maka bagaimana dengan oksigen yang diberikan tiap hari, tiap detik yang barangkali belum kita syukuri? Nikmat ketenangan baru terasa kalau sudah dicabut. 40 tahun tenang tidak pernah disyukuri. 4 detik Anda dibuat gelisah baru terasa nikmatnya tenang. Karena itu alhamdulillah, syukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, karena Allah pemilik seluruhnya, bahkan pemilik seluruh alam raya ini. Bagaimana cara mensyukurinya? Di poin selanjutnya. Mohon izin kalau saya agak cepat karena ini mereview saja, karena waktunya terbatas. Syukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah,
tapi menggunakan nikmat yang diberikan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan oleh Allah. Misal, Anda diberikan nikmat mata sehat, Anda ingin syukuri, maka gunakan mata kita sesuai dengan fungsi yang Allah inginkan. Kata Allah, lihat yang baik-baik. Fungsi mata bukan cuma melihat, karena hewan pun bisa melihat, orang kafir pun bisa melihat. Tapi orang Islam, kata Allah, kalau Anda ingin bersyukur dengan nikmat mata, lihat yang baik-baik, yang Allah ridai. Ada lihat orang ke masjid, silakan dilihat. Ada mushaf, silakan Anda lihat. Ada tayangan kebaikan, silakan Anda lihat. Tapi kalau ada maksiat, palingkan. Sesuatu yang tidak disukai, palingkan. Itu syukur namanya. Kalau lisan Anda mengucapkan alhamdulillah, matanya selalu melihat pada sesuatu yang buruk, itu bukan syukur. Nikmat lisan, Allah berikan pada Anda lisan yang sehat, gigi yang sehat. Kalau Anda ingin bersyukur, maka cara bersyukurnya, Masya Allah, bahkan langsung kata Nabi, langsung kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, gunakan untuk berbicara yang baik saja. Gunakan yang baik saja. Aul yasmut, kalau nggak bisa, lebih baik Anda diam. Kalau ada orang, mohon maaf, misal masih senang mencela orang lain, senang membicarakan keburukan orang lain, saat yang bersamaan dia mengucapkan alhamdulillah, itu bukan syukur. Demikian pula dengan nikmat harta, nikmat kedudukan, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau Anda sudah bisa mempraktekkan ini, yang Allah berikan Rahman, Anda syukuri, apa yang terjadi? Quran surah ke-14 ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum. Kalau Anda bisa syukuri itu, gunakan sesuai dengan fungsinya, maka kata Allah, pasti kami akan tambahkan kembali nikmat kami. Kami akan tambahkan kembali. Masya Allah. Allah berikan kenikmatan lisan, misalnya Anda gunakan pada yang baik-baik, maka dijaga oleh Allah. Di antara penjagaannya, lisan Anda akan dibiasakan oleh Allah untuk berkata yang baik saja. Dan Anda akan kaku, sungkan, tidak mampu mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Tidak percaya silakan. Kalau lisan Anda kosakatanya selalu digunakan pada yang baik, maka lisan Anda tidak akan pernah menemukan kalimat yang buruk, sekalipun Anda berada dalam tingkat emosional yang paling tinggi. Sulit, karena Allah jaga itu. Dan hebatnya, orang-orang yang selalu mengucapkan kalimat baik, berperilaku baik, sekalipun berhadapan dengan orang yang tidak baik, orang itu akan berkata dengan cara yang terbaik. Seorang ulama misal, lisannya selalu baik, mohon maaf, ketemu dengan preman misalnya, yang lisannya kadang-kadang kurang tertata. Ketika preman bertemu dengan ulama, itu preman akan diatur sedemikian rupa supaya kalimat-kalimatnya diterima dengan baik. Tiba-tiba mengucapkan assalamualaikum Pak. Tadinya nggak pernah begitu, tapi dijaga oleh Allah. Dan yang paling menarik, ketika Anda terus mengucapkannya dalam kebaikan, maka pahala Anda bertambah. La in syakartum la azidannakum. Anda lakukan pada hal yang baik, maka Allah tambahkan kembali. Nah, sifat Allah yang menambahkan nikmat ini, kita telah baca di awal tadi. Nikmat dunianya disebut dengan Rahman, nikmat akhiratnya disebut dengan Rahim. Maka kalimat ini diulang kembali, dalam tanda petik, ditegaskan kembali setelah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sekarang kita akan antarkan pada ayat yang keempat. Kalau Anda sudah diberikan penambahan nikmat, misal bukan yang fisik saja, tapi penambahan nikmat misalnya dalam harta benda, dalam kedudukan, dalam kehidupan, rumah bertambah luas, kendaraan bertambah banyak, kedudukan semakin meningkat. Sekarang kita mari lihat ayat selanjutnya. Apakah semua penambahan yang Allah berikan itu hakikatnya adalah penambahan yang kita miliki, atau ada maksud di balik penambahan itu yang Allah ingin berikan kepada kita dengan lebih luas lagi? Ayat selanjutnya, Maliki Yaumiddin. Bapak Ibu sekalian, ketika Allah memberikan penambahan nikmat kepada kita, baik secara fisik dijaga ataupun secara materi bertambah, pertanyaan pertama yang secara tidak langsung diajukan oleh Quran, ini mengetes keadaan kita. Kira-kira pemberian itu menjadi milik siapa? Yang punya siapa? Kalau Allah kasih Anda misalnya, diberi kesempatan punya rumah yang luas, harta meningkat, kedudukan meningkat, yang punya hartanya siapa? Yang punya kedudukan? Alhamdulillah. Yang punya motor di luar siapa tuh? Allah. Yang punya mobilnya? Allah. Dari mana taunya?
yang punya dalam bahasa Arab disebut dengan malik. Malik. Malaka yamliku malik. Mudah-mudahan bisa terlihat ya, agak miring sedikit. Malik. Ini yang punya. Pelan-pelan. Sekarang perhatikan betul, saya berikan satu pembahasan dalam ilmu bahasa Arab. Ini barangkali jarang dikaji ya, tapi nanti kita bisa dapati. Bapak Ibu sekalian, dalam kalimat bahasa Arab, setiap kalimat yang mengawali satu rangkaian kata dalam bahasa Arab harakatnya selalu u ya. Dikenal dengan mubtada, harakatnya rafa'. Saya ingin katakan masjid ini besar, al-masjid kabir, al-masjid kabir. Bismillah. Maka kalimat ini al-masjid dalam bahasa Arab, setiap kata pertama dalam satu rangkaian kalimat itu harakatnya selalu u ya, selalu u. Al-masjidu kabir, as-sayyaratu jamilah ya, mobil itu indah. Ya. Al-hadiqatu wasi'ah, taman itu luas. Selalu u harakatnya. Kalau harakatnya bukan u, baik itu a ataupun i, berarti akan terkait dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Dia tidak berdiri sendiri. Ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, tadi Anda bisa mendapatkan peningkatan harta benda, kedudukan, kenyamanan hidup dan sebagainya. Itu milik siapa? Kalimat miliknya, ayat yang keempat, yang punya, milik yang punya disebut dengan malik. Ayat keempat ingin menjelaskan kepada kita, yang dititipkan kepada kita itu ya, harta benda, kedudukan dan sebagainya, kata Allah ada yang punya, malik. Siapa yang punyanya? Kalau harakatnya u, berarti itu Anda yang punya. Begitu Anda mendapatkan misal ya, penambahan harta benda, mobil bertambah, harakatnya maliku, berarti yang punya Anda, yang punya kita. Tapi ketika harakatnya bukan u ya, baik itu a ataupun i, pasti ada keterkaitan dengan kalimat sebelumnya. Cek ayat keempat, kita baca apa? Maliki yaumiddin. Ki ya. Harakatnya u atau i? I atau a? I, bukan u kan? Berarti yang punya bukan kita, ada yang punya. Di harta yang Anda harap-harap kumpulkan perbanyak itu serasa punya Anda, kedudukan Anda buru-buru sampai tingkat yang paling tinggi serasa milik Anda. Kata Allah, hakikatnya yang punya itu semua bukan Anda. I. Siapa I ini? Lihat, bisa diketahui ada kaitan dengan kalimat-kalimat sebelumnya ya, ini disebut dengan na'at wal man'ut, keterkaitan dengan kalimat-kalimat sebelumnya ya. Rangkaiannya disebut dengan ataf, sifatnya disebut dengan na'at. Ayo lihat pelan-pelan. Tadi nikmatnya kalau dunia disebut apa? Masih ingat? Sifat Allah yang memberikan nikmat dunia disebut dengan apa? Rahman. Sifat akhiratnya Rahim. Lihat harakat Ar-Rahman Ar-Rahim, A, I atau U? Masa? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Ar-Rahman Ni. Lihat I lagi. I. Perhatikan ini tidak mudah ya. Saya lambatkan sedikit, tidak mudah memahami ini. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau Anda diberikan penambahan harta benda, peningkatan kedudukan, ini sifatnya Rahman. Harakatnya I. Ini pun I. Seakan-akan ingin mengatakan yang punya segala peningkatan itu, ini ada kaitan dengan yang sebelumnya. Ini Rahmani, sama-sama I. Ini I, ini I. Ini I, ini I. Kalau ini harakatnya U, berarti nggak ada hubungan dengan yang sebelumnya. Ini punya Anda. Tapi ketika kita buang harokat U-nya dan di Quran disebutkan I, berarti yang punya terkait dengan yang sebelumnya. Ini Rahmani Rahimi. Baik. Ini pun karena I, ini juga I, harus ada kaitan dengan sebelumnya. Coba cek, siapa yang punya Rahman dan Rahim ini? Kira-kira siapa? Tahu dari mana? Lihat ayat sebelumnya. Alhamdulillah
Rabbil alamin. Allah harakatnya menggunakan kasrah i. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika Anda mendapati ini i, kemana i ini semua? Larinya kepada ayat sebelumnya. Punya Allah, kata Allah, lillah. Li menunjuk kepada kepemilikan. Li menunjuk kepada kepemilikan, namanya li al-mulkiyah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Kenapa kalimat pertama ini muncul? Seakan-akan ingin menyampaikan pesan kepada kita, hei, kalian yang merasa harta bendanya meningkat, yang merasa kedudukannya meningkat, yang merasa segala nikmatnya bertambah, tolong pahamkan pada dirimu, semua nikmat itu ketika diberikan, hakikatnya bukan milik kalian, bukan. Kata Allah, itu punya saya, ya, punya Allah. Ya. Anda hanya dititipkan itu semua supaya meningkatkan kualitas ibadah kita, memperbanyak pahala kita. Sebab kalau nggak ditambah dengan itu, pahala bisa berkurang. Pelan-pelan. Contoh, maaf, mohon izin. Ketika Allah tambahkan kepada Anda misal harta benda, ya, uang bertambah, hakikatnya yang punya siapa? Allah. Karena yang punya Allah, kita cuma dititipkan saja. Nah, titipan ini, kata Allah, nanti kita lihat rumusnya. Titipan ini saya titipkan kepada kamu supaya dengan uang itu kamu gunakan untuk memperbanyak ibadah. Ada orang yang dititipkan ilmu pengetahuan, pengetahuannya bertambah. Bukan punya dia, bukan punya Allah. Dititipkan oleh Allah pengetahuan supaya dengan pengetahuan itu dia memperbanyak bekal ibadah untuk pulangnya. Ada yang dititipkan kedudukan supaya dengan kedudukan itu digunakan untuk ibadah. Ada yang dititipkan harta benda, kamu itu jarang tahajud seperti orang lain, jarang puasa, jarang baca Quran. Ada orang nggak punya harta bisa hafal Quran, masya Allah. Kamu karena jarang ini saya titipkan ibadah yang lain. Nih saya berikan harta, gunakan untuk ibadah, gunakan untuk ibadah. Nah, mari kita lambatkan bahasan kita sedikit, pelan-pelan. Tahu dari mana konsep semua ini? Mari kita ambil contoh di dalam Al-Quran. Surah ke-28, surah ke-28 ayat 76 sampai dengan 80 saja. Sampai dengan 80. Baik, mari kita lihat ya, tahu dari mana harta benda kita itu punya Allah dan kita cuma diminta untuk menggunakannya sebagai ibadah. Mari kita lihat. Siapa orang paling kaya yang disebutkan oleh Quran? Qarun. Tahu dari mana ibu? Itu dibuka ayatnya. Quran surah ke-28 ayat 76. Masya Allah. Dari 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Kata Allah, mari kita simak. Sungguh Qarun itu, kata Allah, termasuk kaumnya Musa. Termasuk kaumnya Musa. Cuma sayang dia menyimpang, sombong. Ya. Kalau sombong dari harta, sombong dengan harta benda, itu kalimat bahasa Arabnya bagha. Ya. Kalau sombong dengan kedudukan, pangkat, itu kalimatnya menggunakan togo. Ya. Nanti kita lihat. Nah, di zaman Nabi Musa itu komplit. Ada satu orang kaya, luar biasa kayanya. Ya. Kekayaannya tidak biasa, Bu. Tidak biasa, Pak. Ya. Tidak biasa. Kata Allah, wa atainahu. Nah, itu. Wa atainahu. Qarun ini kami berikan kelebihan. Jadi yang punya Allah, kami berikan. Kata Allah, wa atainahu. Qarun termasuk kaumnya Musa, kami berikan kepada Qarun itu minal kunuzi, harta yang sangat banyak. Ma inna mafatihahu latanu bil usbah. Yang kuncinya saja, kunci berangkasnya itu sulit diangkat oleh 10 orang paling kuat di masanya. Insyaallah. Saya mohon izin ya, kalau Bapak Ibu punya berangkas, itu kuncinya disembunyikan atau dipamerkan? Oh, dipamerkan. Ibu kasih ya. Umumnya disembunyikan. Kalau ibu punya berangkas, disimpan harta di situ, kunci berangkasnya dipamerkan apa disembunyikan? Pasti disembunyikan itu. Tidak mungkin diekspos. Ya, mustahil itu. Qarun lain. Kata Qarun, kekayaan saya mesti beda dengan yang lain.
Orang lain kaya, saya mau ingin tampil beda. Kalau yang lain kunci berangkasnya disembunyikan, kunci saya harus dipamerkan supaya orang lihat siapa saya. Supaya orang lihat siapa saya. Kemana-mana Bu, ibu bayangkan Pak, kemana-mana itu kuncinya selalu dibawa oleh 10 orang. Seakan-akan mengatakan ini saya, ini saya, ini saya. Sombongnya luar biasa. Ya. Jadi kalau ada orang kaya sombong sekarang, itu ketinggalan zaman. Dulu sudah ada. Dan lebih kaya, lebih kaya. Jadi kalau yang sekarang tidak lebih kaya dibanding Korun sombong, itu keterlaluan sombongnya. Yang dulu sudah ada. Ya. Dan Korun itu sepupu Nabi. Ya. Korun itu sepupu Musa. Musa punya bapak namanya Imran. Bukan Imran yang di Ali Imran ya. Ya. Korun punya bapak namanya Yesar. Ya. Imran ini kakaknya Yesar. Yesar dengan Imran itu keturunannya Kuhas. Kuhas anaknya Lewi. Lewi anaknya Yakub di antara 12 anaknya. Yakub anaknya Ishak. Ishak anaknya Ibrahim alaihissalam. Ya. Bin Azar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Bin Mihlail, bin Matusyada, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Ini masih keponakan, sepupu. Cuman sombong. Ya. Nanti kita akan lihat ya, sepupu Nabi saja sombong ditenggelamkan oleh Allah. Apalagi bukan sepupu Nabi. Ini ada orang kaya, luar biasa, kekayaannya banyak. Sepupu Nabi sombong, tidak berpengaruh kenabiannya, kerasulannya untuk bisa menyelamatkan orang itu dari azab Allah. Apalagi kalau ada orang tidak sekaya Korun, bukan sepupu Nabi, sombong, ada masalah dalam hidupnya. Bagaimana kaitan dengan kalimat Malik ini? Ketika Korun ini sombong, subhanallah, saking sayangnya Allah kepada makhluk ini, pada manusia ini. Ibu demi Allah saya katakan Pak, tidak ada yang paling sayang pada diri kita kecuali Allah. Bahkan lebih daripada ibu yang melahirkan kita, mohon maaf, dan ayah yang merawat kita. Tidak ada yang lebih sayang kecuali Allah. Anda bayangkan, saking sombongnya sebelum orang ini meninggal dunia, Allah masih ingatkan, jangankan lewat Nabi Musa, diingatkan lewat teman-teman yang hadir di sampingnya, supaya dia kembali. Kamu jangan sampai masuk neraka nih, ayo kembali. Saking sayangnya Allah pada kita. Korun ini kemudian diingatkan, hakikat dari harta benda itu apa maksudnya? Quran surah ke-28 ayat 77-nya, lihat kalimatnya. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Coba lihat, diluruskan oleh Allah melalui lisan kaumnya. Tadi kan dia mendapatkan peningkatan harta benda, dia sombong, bahkan mengatakan ini jadi payah saya karena pengetahuan saya, karena kehebatan saya. Kata Korun, masya Allah, apa yang terjadi? Lihat kalimatnya, wabtaghi. Di situ diartikan dan carilah. Itu kurang lengkap kalimatnya. Dalam bahasa Arab itu mencari bisa banyak. Bahatha itu mencari. Bahatha ya bahathu ibhath. Kenapa Allah tidak mengatakan wabhath di situ, tapi menggunakan wabtaghi? Kalau kita cuma mencari saja tanpa tujuan tertentu, itu menggunakan kalimat bahatha. Bahatha kecil, ta. Tapi kalau Anda mencari sesuatu yang diarahkan pada tujuan tertentu, maka kalimatnya berubah dari bahasa menjadi wabtaghi, berasal dari kata ghayatun. Ghayah. Ghayah itu artinya tujuan. Misal saya tanya, ma ghayatuka ya akhi ila hadzal masjid? Apa tujuan Anda datang ke masjid ini? Ghayah. Kalau kita ingin gunakan kalimat ini dalam bentuk pencarian, misal saya mencari-cari atau menggunakan sesuatu untuk tujuan tertentu, kata ghayah ini dirubah kalimatnya menjadi ibtagha yabtaghi. Ibtaghi, cari, ya. Asal dari kata ibtagha yabtaghi. Pelan-pelan. Ibu kalau umrah, sekarang musim umrah ya, bapak umrah, ketemu orang Arab misalnya yang Saudi, bertanya pada Anda, ishtibgha, maksudnya Anda jauh-jauh ke sini mau cari apa? Apa cari kurma? Cari pakaian? Atau cari ibadah? Cari ridha Allah Subhanahu wa taala? Ishtibgha katanya, mau cari apa?
Nah, kalau ada kalimatnya kalimat perintah menunjukkan pada sesuatu, dirubah dari ibtagha menjadi ibtaghi. Lihat kata Allah, wabtaghi. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dan hakikat dari harta yang kami titipkan kepadamu, hei Qarun. Tujuannya adalah, lihat, ibtaghi, tujuannya supaya engkau mencari dengan harta itu. Saya ulang, wabtaghi, dan tujuan kami titipkan harta kepadamu Qarun, supaya engkau mencari dengan harta itu, fima ataqallahu daral akhirah, segala kemuliaan-kemuliaan akhirat, ya, maksudnya bekal ibadah yang Allah sudah siapkan untukmu nanti. Gampangnya begini, saat kami tambahkan kepadamu harta, gunakan harta itu untuk mencari surga di akhirat nanti. Ayo, gunakan. Anda diberikan, gunakan sedekah. Diberikan, gunakan infak. Diberikan, gunakan untuk ibadah. Itu hakikatnya. Karena harta yang Anda kumpulkan itu cuma titipan. Allah percaya kepada Anda, tidak kepada yang lain, karena Allah ingin memberikan pahala lebih. Ini saya titipkan pada kamu nih. Mudah bagi Allah untuk menitipkan pada orang lain. Misal, ada si fulan A dengan si fulan B. Allah titipkan pada si A, tidak dititipkan pada si B. Barangkali si B itu sudah banyak amalnya. Rajin tahajudnya, baca Qur'annya, rajin puasanya. Allah titipkan pada si A, ini kamu supaya banyak amalnya. Ayo saingi amalan dia dengan hartamu ini. Kamu tidak sanggup seringkali tahajud. Jarang kamu puasa dengan sunnahnya. Ayo mulbad dia macam-macamnya. Ayo dengan harta ini kamu gunakan. Mudah bagi Allah mengambil harta dari situ, dititipkan pada yang lain. InsyaAllah. Tapi ketika Allah titipkan pada si fulan ini, hakikatnya kamu harus dapatkan kemuliaan surga nanti. Dapatkan. Jelas di sini? Baik. Satu, itu hakikatnya. Jadi kalau ada orang dititipkan oleh Allah harta benda, kemudian dihambur-hamburkan, dipamer-pamerkan, merasa memiliki, ada yang salah dalam dirinya. Ada yang salah. Saya tanya lagi, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yang punya harta kita siapa? Allah. Nih, ada orang aneh di muka bumi ini, ada orang aneh. Dititipkan sesuatu, sombong, aneh itu. Dititipkan sesuatu, sombong dengan titipannya, itu aneh. Pak, tolong titip handphone saya ya. Baik Ustaz. Begitu dititipin, sombong, handphone. Yang disombongin itu punya orang, bukan punya dia, itu aneh. Ada dititipkan mobil, titip aja, ya. Titip, Pak, tolong titip mobil ya. Baik Pak. Begitu pulang, foto-foto, update status mobil, aneh itu. Yang punya mobil bukan dia, tapi bisa sombong dengan titipan. Ya Allah, ada sesuatu yang salah dalam kehidupan. Yang punya Allah, kok yang sombong kita? Ada sesuatu yang salah. Dan cara berpikir yang kedua, mari kita lihat pelan-pelan. Sesuatu titipan itu, sifatnya sementara atau abadi? Perhatikan betul ya. Hukum kehidupan, kalau sesuatu itu dimiliki, maka dia akan terus dibawa oleh pemiliknya kemanapun berada. Ya. Misal, dalam hukum yang lain, jangan digabungkan dengan ini. Misal, ya. Ini ada mic. Kalau mic-nya punya saya, maka kemanapun saya pergi ini akan dibawa. Tapi kalau mic-nya punya masjid ini, saya nggak akan bawa. Ya. Cuma disimpan, gunakan, pulang, selesai. Sifat titipan itu sementara, tidak abadi. Karena itu apapun yang Anda cari ketika Allah titipkan, itu nggak akan Anda bawa selamanya. Tidak akan Anda bawa. Silakan Anda kumpulkan harta benda, perbanyak sebanyak-banyaknya. Ketika Anda pulang, tidak akan dibawa. Demi Allah saya katakan, tidak akan dibawa. Anda cari uang banyak-banyak, beli handphone, bagus handphonenya. Begitu Anda pulang, handphonenya nggak akan ikut. Tidak akan ikut, karena bukan punya Anda. Mengendap di dunia, selesai. Silahkan cek, saya belum temukan sampai dengan hari ini. Misal, ada orang mengatakan seorang pria sudah cari handphone bagus-bagus, lalu ketika akan meninggal dunia, dia wasiat pada istrinya, "Ma, nanti kalau papa meninggal, tolong ya dikuburkan sama handphonenya. Sekalian samping kain kafan. Terus kalau mama kangen, miss call aja, nggak apa-apa." Tetap nggak bisa. Disayang saya nggak akan ikut. Silakan cek. Antum yang para ikhwan, para pria, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya tuh, masukin kantong. Ini informasi saja saya sampaikan sampai hari ini. Saya sampaikan, demi Allah saya katakan, kami sudah teliti kain kafan, nggak ada kantongnya. Silakan cek. Kain kafan tidak ada kantongnya. Lalu Anda kumpulkan untuk apa? Ya untuk apa Anda kumpulkan? Di Amerika itu ada orang mengumpulkan harta,
ingin punya target 139 miliar. Kecapai targetnya Pak, Masya Allah, tercapai. Cuma ketika didapatkan belum sempat dinikmati, meninggal. Ya mau dibawa kemana? Jika Allah berikan kepada anda misal motor, Allah anugerahkan, hakikatnya Allah ingin memberikan anda kemudahan. Gunakan motor itu untuk ibadah. Barangkali saking sayangnya Allah, hei fulan, barangkali kamu lelah untuk ke masjid, saya berikan motor untuk ikut ta'lim. Masya Allah, gunakan pada yang baik, mencari rezeki yang halal. Kadang-kadang manusia itu aneh, dikasih yang halal malah berebut pada yang haram. Kata Allah, wa razaqnahum minat thayyibat, kami berikan rezeki yang baik-baik saja, malah cari yang haram. Masya Allah, padahal Allah sudah berikan kendaraannya, berikan fasilitasnya. Kan ada yang luar biasa, maafkan saya, ada orang di rumahnya, saking sayangnya Allah kepada orang ini, masjidnya dibangunkan di samping rumahnya, persis. Kemudian diberikan harta yang lain, berikan sepeda, diberikan motor, diberikan oleh Allah, Masya Allah, mobilnya, mewahnya, garasinya luas, luar biasa. Belum mau ke masjid juga, padahal tinggal melangkah. Yang tinggalnya hampir 1 kilo dari masjid bisa berjalan ke masjid dengan kakinya. Ini hamba Allah yang ini saking disayangi oleh Allah. Kalau kamu capek, gunakan sepeda. Kalau sulit, gunakan motor. Kalau hujan malas pakai payung, gunakan mobilnya. Tidak ke masjid juga. Anda bayangkan. Maka ketika Qarun diingatkan oleh Allah, hei, kami tidak titipkan harta benda ini, cuma titipan, kecuali kau gunakan untuk kebaikan-kebaikan dalam hidup. Maka ketika bapak dititipkan, bawa ke rumah, cek apakah harta itu halal atau tidak, berikan untuk perkembangan anak yang baik, berikan untuk merawat rumah tangga yang baik. Selebihnya gunakan untuk akhirat anda, sedekah, infak, kebaikan yang lainnya. Itu hakikatnya. Jelas di sini? Baik. Sama, kedudukan juga demikian. Yang punya siapa? Allah, bukan kita. Ya. Salah. Ada baru diangkat menjadi wali kota misalnya, baru dititipkan oleh Allah, sombong, salah. Diangkat jadi gubernur, yang titipkan Allah, sombong, salah. Sombong pada titipan, itu keliru. Oh, hati-hati ya, hati-hati. Ciri sombong yang pertama, nanti dalam kajian Tazkiyatun Nafas, nanti di Nurul Bahri mungkin ya, itu saat kita bahas. Biasanya ciri orang sombong pertama itu melekat dengan sifat riya, pamer. Dengan sifat pamer, itu ciri yang pertama biasanya. Ya. Sebelum jadi RW kan jalannya biasa lurus, begitu jadi RW tangannya ke kantong, blek, jalannya ke depan, susah nengok kanan kiri, itu tidak mudah. Ya. Dulu waktu belum punya mobil, tawadunya luar biasa. Kan orang kalau keluar dari angkot tawadu ya, nunduk, udah gitu sedekah, kasih jalan. Begitu punya Mercy, tangannya langsung ke atas, blek, kadang-kadang buka pintu mobil nggak bisa, harus dibukain tuh. Yang paling menarik, yuk lihat, ketika Allah memberikan contoh kedudukan, peningkatan kedudukan, ini yang paling bahaya. Di zaman Musa, ada orang yang punya harta sombong, namanya Qarun. Plus, ada orang yang punya kedudukan, bukan cuma sombong, zalim, namanya Fir'aun. Namanya Fir'aun. Di kompak tuh ya, penguasa yang zalim bertemu dengan pengusaha yang hitam, kompak. Sekali lagi, saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, sepanjang masih hidup, Allah menginginkan dia berubah. Anda bayangkan, Qarun, sepupu Nabi Musa, diingatkan, tidak mau, Allah tenggelamkan. Fir'aun, saking sayangnya Allah kepada hamba ini, dikirimkan 2 orang Nabi sekaligus. Ini makhluk mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi, katanya. Saya yang paling hebat. Saking sayangnya Allah, itu salah, kamu harus berubah sebelum meninggal. Kalau yang lain, satu kaum, satu umat dikirimkan 1 nabi, kita aja sampai kiamat nabinya cuma 1. Nabi Muhammad SAW. Khusus untuk Fir'aun supaya balik lagi, nabinya 2. Nabinya 2 itu, tidak kurang. Nabi Musa, Nabi Harun. Saking sayangnya Allah. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Surah Taha. Insyaallah. Indah kalimatnya. Harun, Musa, Musa dan Harun, pergilah kamu ke Fir'aun. Innahu tagha, dia sudah melewati batas. Masih ingat tadi? Masih ingat keterangan saya? Kalau punya harta, dengan harta itu melampaui batas, sombong, maka kalimatnya bagha. Ba, ghain, alif. Alifnya alif bengkok.
Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Tapi ketika menyebutkan Fir'aun, kalimatnya bukan bagha, pakai togha. Innahu togha. Pelan-pelan. Ini yang menarik nih. Kalau bagha biasanya kesombongan yang melekat pada orangnya. Ya, pada orangnya. Tapi kalau togha, sekali lagi, kalau togha itu kesombongan yang biasanya melekat pada sesuatu yang menyertainya, khususnya kedudukan, peningkatan kedudukan. Karena itulah yang paling menarik, saat Fir'aun ini sombong, yang disebut bukan orangnya. Coba lihat, saat Qarun sombong, kan yang disebut namanya ya, Qarun, jelas namanya. Tapi saat yang punya kedudukan sombong, yang disebut bukan orangnya, kedudukannya. Silahkan cek. Ya. Fir'aun itu nama asli atau bukan? Bukan. Faroh, ya, gelar bagi raja-raja Mesir. Nama aslinya siapa? Nggak usah dicari, nggak ada kerjaan. Karena ketika Quran menerangkan hal yang melekat padanya, hakikatnya bukan mencari orangnya, bukan. Ingin memberikan pesan kepada kita di balik kedudukan yang melekat pada dirinya. Bukan mencari orangnya, buang-buang energi itu, ya, menghabiskan waktu untuk mencari itu. Kalau sudah ketahuan mau diapain? Sudah. Ya. Yang paling menarik begini, ada kaidah di ilmu tafsir. Kalau Anda menemukan satu kalimat di Quran tidak disebutkan orangnya, maka yang dimaksudkan oleh Quran itu pelajarannya, bukan dicari hakikat orangnya. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, umumnya orang kalau sudah melekat kedudukan pada dirinya, umumnya akan sombong. Umumnya akan terkena penyakit sombong, kecuali dia punya perisai, nanti belajar ilmu tazkiyatun nafas. Silakan aja ibu cek, bapak cek. Antum kan saat sebelum naik promosi jabatan, barangkali sikap biasa, gitu kan? Begitu mulai diangkat, sudah mulai bikin kartu nama, tuh, udah lain. Bukan sombongnya, bukan, tapi ada peningkatan sebanding equal, sikap akan equal sebanding dengan apa yang dia dapatkan. Nah, sebandingnya ini ujiannya itu bisa melekat dengan kedatangan sifat sombong. Ya. Saya berikan rumus fisikanya. Ada rumus gaya. Pernah dengar gaya dalam fisika? F1 sama dengan F2 gitu kan? Jadi kedudukan Anda di F1 itu akan sebanding dengan respon Anda F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang didapatkan itu yang keluar. Ya. Seorang misalnya diangkat menjadi RT, F1-nya RT, F2-nya gaya RT. Begitu ketemu RW, nunduk, karena RW lebih tinggi. Ya. Tapi ketemu sesama di bawahnya bisa naik. Ya. Begitu juga kalau dinaikkan, jadi bupati, sudah lain lagi. Ya. Jadi gubernur, sudah lain lagi. F1 sama dengan F2, cenderung berubah. Ya. Tapi Anda yang harus ingat, hukum Pascal dalam tekanan, bab gaya, itu menunjukkan F gaya berbanding lurus dengan P, dengan tekanan. Hukum Pascal nih. Ya. Jadi semakin Anda banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Tekanan bertambah, ya. Keadaan bertambah, meningkat. Ya. Yang jadi masalah, Fir'aun mengalami penyakit ini. Ketika diangkat, diberikan oleh Allah titipan kedudukan, maka kesombongan boleh meningkat. Gayanya luar biasa, tekanan tinggi. Bahkan kalau tekanan sedang tinggi, orang sedang dalam tekanan yang tinggi, misalnya, antum merespon dengan tinggi lagi atau merendah? Misal, ada bapak sedang kena tekanan tinggi, marah misalnya kan pada ibu. Ibu balas marah atau dengan merespon dengan suara yang rendah? Pasti rendah. Saya ulang, bapak sedang marah kena tekanan yang tinggi, marah misalnya. Ibu akan respon marahnya bapak dengan kalimat yang lembut atau ikut marah? Masa? Kenapa mama ini? Emang kenapa? Kadang-kadang nggak ketemu ya. Baik. Lihat rumusnya di Quran ayat 44-nya Toha. Ayat 44-nya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ketika Fir'aun dititipkan jabatan, kedudukan yang tinggi, membuat dia banyak tekanan dalam kehidupan, kadang-kadang bersikap yang tidak rasional. Ya. Saya beri contoh begini, Bu, Pak. Ya, saking tidak rasionalnya, kalau Anda misalnya rambutnya sudah tidak bagus, ya, misal saya bisa katakan tolong cukur. Fir'aun tidak. Tolong pisahkan itu kepala dari badannya. Saking tingginya tekanan dalam kehidupannya. Makanya Quran datang memberikan rumus. Lihat rumusnya. 2 nabi dikirimkan diminta untuk berkata-kata lembut.
Pergilah kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina. Katakan kepadanya dengan penuh kelembutan. Lembut. Enggak usah galak-galak. Sama kalau antum jadi dai, ingin berdakwah menyampaikan pada orang, ya, Anda bayangkan dua nabi diminta datang kepada manusia paling zalim di muka bumi, masih diperintahkan berkata yang lembut. Anda bukan nabi, bukan rasul, berdakwah kepada manusia yang belum tentu sezalim Firaun. Kenapa bisa kasar? Celah ini, celah itu, hina ini, hina itu. Apa tidak bisa kita berkata lembut? Kalau Anda bisa berkata yang baik, kenapa berkata yang kotor? Tapi poin yang luar biasa, hati-hati, lihat sini. Ketika Allah titipkan pada Fir'aun, saking sayangnya diingatkan, dua nabi, Masya Allah, dua nabi berkata dengan lembut, masih ditolak juga. Masih ditolak juga. Jadi kalau ada pejabat-pejabat angkuh setelah diingatkan, maaf itu ketinggalan zaman. Dulu sudah ada. Dan ditenggelamkan juga. Dan ditenggelamkan juga. Nah, kenapa kisah itu disampaikan kepada kita? Supaya kita belajar. Jangan sampai seperti orang dulu. Jangan sampai seperti orang dulu. Ya. Ada sesuatu yang harus dirubah pada diri kita. Maka kata Allah, kalau Allah sudah titipkan kepada Anda peningkatan dalam rahmannya, harta benda, kedudukan, ilmu pengetahuan, bahkan ibadah. Oh, hati-hati ya. Nanti salah satu sebab yang menyebabkan orang sombong ada 4. 1, ziyadatul mal, bertambahnya harta. Yang kedua, ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Hati-hati. Orang yang sudah rajin belajar, ketika dapat pengetahuan, suka keliru tuh. Menganggap yang belum belajar di bawah dia. Menganggap yang paling hebat, itu berbahaya. Yang terakhir, ini yang jarang diduga. Maaf, ini yang jarang diduga. Ziyadatul ta'ah, ketika bertambah ketaatan. Semakin taat, semakin meningkat ibadah, itu bisa berpeluang terkena penyakit sombong. Setan bisa membawa itu. Bapak rajin ke masjid tiap hari, begitu keluar dengan teman, lihat orang belum ke masjid, dia belum dapat hidayah seperti kita ya. Tuh. Pulang haji kan, Masya Allah, begitu pulang ada orang belum haji, peci melekat terus kemana-mana tuh putih. Pak Doni susah meliriknya tuh. Pak Haji Doni, oh iya manggil saya. Udah lain tuh, udah bisa berubah. Kata Allah, Malik, saya yang punya, bukan kamu. Jangan seperti orang dulu. Saya cuma titipkan, Anda gunakan untuk meningkatkan bekal ibadah. Jelas di sini? Baik. Terakhir, sifat titipan biasanya akan diminta kembali atau tidak? Diminta. Dicek atau tidak? Dicek. Dan umumnya suka ditanya ya. Suka ditanya. Nah, semua yang Allah titipkan kepada kita, termasuk badan kita. Oh, hati-hati. Badan kita pun titipan, Bu, Pak ya. Dan anehnya kita akui itu, kita akui. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 156. 156. Posisi sebelah kiri paling atas, agak ke atas sedikit ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna. Suka ada yang keliru menerjemahkan kalimat itu. Saya ulang, suka ada yang keliru menerjemahkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi itu bukan sekedar kalimat yang diucapkan saat seseorang terkena musibah atau bahkan meninggal dunia. Sering keliru. Ada yang meninggal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi dirasa hatinya nggak ada apa-apa. Ada yang salah itu. Inna ada 2. 1, inna bentuknya pendek. Kedua, inna bentuknya panjang. Wal 'asr innal insana lafi khus. Ya, nanya pendek, inna. Yang ini inna panjang. Baik. Kalau yang ini itu huruf yang berfungsi menguatkan, huruf taukid, meyakinkan. Misal, saya ingin katakan fil ma'i cyanida misalnya. Wah, dalam air ini ada cyanidanya. Misal, ya. Orang bertanya, bagaimana? Masa sih? Kita yakinkan misal, inna fil ma'i cyanida. Sungguh saya yakinkan di dalam air ini ada cyanidanya. Misal saja ya. Baik.
Jadi kalau kita ingin meyakinkan pada sesuatu yang diragukan oleh orang, itu bisa kita gunakan inna. Inna, pendek ya. Tapi kalau kita baca panjang, inna itu singkatan dari inna plus na. Inna pertama ditambah dengan na. Na ini kependekan dari nahnu, artinya kami. Nahnu, kami. Seakan-akan Anda ingin katakan, ketika Anda menyebutkan inna, Anda sedang meyakinkan pada diri kita. Sungguh saya yakinkan pada diri kita sendiri. Sungguh saya yakinkan. Bahkan kami pun, kami ya, mata kami, telinga kami, wajah kami, tangan kami, kaki kami, lillah, semua punya Allah. Jangankan motor, mobil, sandal, diri saya ini punya Allah. Punya Allah ya. Tadi sifat titipan kan diambil kapan saja ya? Ingat tadi rumusnya? Sifat titipan pasti diambil oleh pemiliknya. Jadi tangan ini punya siapa? Mata punya siapa? Nah kalau Allah mau ngambil, kenapa kita protes? Terserah Allah ya, terserah Allah mau diambil kapan saja. Tugas kita cuma menggunakan tangan ini saat diambil dalam keadaan baik. Maka dari itu sebelum diambil saya gunakan yang baik-baik. Suara punya siapa? Punya Allah. Kalau Anda dititipkan suara bagus, artinya itu Anda harus gunakan pada yang baik-baik. Kenapa Anda tidak gunakan untuk tilawah Quran, bacakan yang bagus-bagus? Anda malah gunakan pada sesuatu yang buruk. Ya Allah, akan ditanya itu. Kalau Allah mau tinggal diambil aja. Tinggal diambil aja. Syekh Michael Rashid itu seorang penyanyi, Bu, artis. Bagus suaranya, Michael Rashid. Satu kali bertemu dengan kawannya. Kami saat masih di Tripoli saat itu ada siaran langsung live kisah tentang beliau. Itu sampai menangis audiens itu, Masya Allah. Karena haru kisahnya. Bertemu dengan kawan yang diingatkan. Akhil Karim katanya, saudaraku, Anda ini bagaimana? Saya yang dititipkan suara yang tidak sebagus Anda, masih bertanya pada diri saya, bagaimana nanti Allah menghisab suara saya? Karena itu saya gunakan untuk baca Quran. Anda yang dititipkan suara yang bagus, kenapa tidak digunakan untuk baca Quran? Memberikan hidayah pada orang lain dengan izin Allah. Anda akan ditanya. Seketika jatuh menangis beliau, menangisi dirinya, dan berjanji sejak saat itu menggunakan suaranya dalam kebaikan, digunakan untuk menghafal Quran. Dan Allah berikan taufik, kemudahan ya, menghafal. Masya Allah, ketika Allah tanamkan nilai keimanan dalam dirinya, derajatnya diangkat. Yang tadinya tahunya cuma di Arab saja penyanyi Michael Rashid, ketika mulai digunakan untuk Quran, Allah buka bagi penduduk langit dan bumi. Bukankah Anda juga menikmatinya? Bukankah Anda mendengarkan suaranya? Bukankah sering ditiru oleh para imam? Setiap ditiru oleh para imam dimanapun berada, beliau dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Yakinkan pada diri kita, kalau Anda gunakan diri kita dengan benar, Allah akan angkat. Ini mata, sebelum diambil, cepat gunakan pada yang baik. Anda bisa nggak terbayang? Ada anak namanya Musa, usia 5 tahun, saya sering ulang-ulang kisah ini. Matanya buta, masih mau menghafalkan Quran. Padahal nggak lihat Qurannya, dia hafalkan. Ada orang dikasih 50 tahun, matanya sehat, untuk baca Quran aja belum punya waktu. Akan ditanya itu. Tapi Allah saya katakan, tiap hari diperdengarkan azan. Ada orang pendengarannya nggak jelas, masih mau ke masjid. Ada orang yang saking jelasnya di samping rumahnya, bahkan nggak mau berangkat juga, akan ditanya. Tidak percaya, buka Quran surah 17 ayat 36. Quran surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Anda jangan ikuti segala sesuatu yang belum tahu dasar keilmuannya. Poinnya, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh kata Allah, pendengaran Anda, pandangan Anda, bahkan hati Anda satu saat akan ditanya oleh Allah. Hei mata, saya akan perlihatkan kepada kamu orang-orang yang ke masjid. Apa kamu tidak kabarkan kepada pemilikmu supaya dia ke masjid? Kata mata, saya lihat ya Allah, tapi yang dititipi ini gak mau menggunakan pada kebaikan. Hei telinga, saya titipkan pendengaran, saya perdengarkan azan kepadamu. Apa kamu tidak ingatkan kepada yang dititipi dengan telinga itu? Kata telinga, sudah ya Allah, tapi dia tidak mau merespon. Hei hati, fuad, apa kamu tidak membisikkan kebaikan supaya dia merespon kepada hal yang baik? Saya sudah ingatkan ya Allah, cuman dia tidak mengikuti. Allah, bukankah Anda saat mendengar azan di hati Anda suka ada suara? Cepat siap-siap, sudah azan. Fuad. Nah, satu hari semua perangkat hidup kita semua akan ditanya. Kalau tangan ditanya, kaki ditanya, mata ditanya, maka baju ditanya. Jadi saksi.
Dari mana didapatkan, kemana digunakan? Satu hari akan ditanya. Satu hari dalam bahasa Arab disebut dengan yaum. Satu hari dalam bahasa Arab disebut dengan yaum. Alhamdulillah. Ditanya, dipertanggungjawabkan, diberikan balasan. Dalam bahasa Arab disebut dengan ad-din. Ad-din. Kama tadinu tudan. Seperti itu Anda berbuat, seperti itu Anda akan dibalas. Ditanya, dilihat, dipersoalkan, baru kemudian diberikan balasan. Ya. Ini baju dari mana mendapatkannya? Kemana engkau kegunakan? Ya, seperti apa penggunaannya? Ini mata sudah saya berikan kepadamu, dititipkan. Bagaimana engkau merawatnya? Bagaimana engkau menggunakannya? Ini saya titipkan anak kepada kamu langsung. Orang-orang berharap berdoa 12 tahun belum punya keturunan. Kamu tidak usah berdoa pun, Masya Allah kami berikan kepadamu, tidak hanya dalam 12 bulan. Ya. Bagaimana merawatnya? Akan ditanya oleh Allah. Karena itu hati-hati. Dititipkan kepada bapak dan ibu, karena Allah percaya cuma bapak dan ibu yang bisa menjadikan anak-anak menjadi soleh. Yang jadi masalah ketika mereka titipan Allah itu dirawat dengan cara yang tidak baik, akan jadi persoalan. Ada orang titipkan 3 anak, satu jadi pencuri, kedua jadi koruptor, ketiga jadi perampok. Apa yang Anda bisa lakukan dan katakan kepada Allah di hari kiamat nanti? Maka sesuatu yang ditanya, dipertanggungjawabkan, dalam bahasa Arab disebut dengan din. Allah yang punya. Suatu saat yang dititipkan akan ditanya, Maliki Yaumiddin. Pelan-pelan. Maka dari itu coba dicek lagi, sering merenung dalam hidup tuh. Begitu pulang dari sini coba dicek, antum sudah ketitipan apa? Ayo cek. Jangan-jangan kebanyakan titipan tuh belum digunakan. Dan anehnya sering minta lagi, aneh itu menurut saya. Biasanya sifat titipan tuh gak pengen banyak-banyak, sedikit aja gitu. Pak nitip mobil ya, oh silahkan 1 orang. Terus 100 orang mau nitipin mobil, mau gak? Bapak dititipkan 1 mobil, sanggup gak? Sanggup. 10 mobil, 100 mobil ada yang nitipkan ke rumah, mau nggak nerima? Ini ada orang aneh, pengen dititipin banyak, pengen banyak. Dikasih motor 1 titipan, minta mobil. Kasih mobil, minta lagi yang lain. Kan cuma titipan aja. Ada orang aneh di muka bumi ini, minta dititipin yang banyak-banyak. Padahal yang sudah dititipkan pun itu belum digunakan. Makanya hebatnya nanti dalam satu ketika Allah dalam bahasa manusia, kadang pandangan manusia, kok saya belum dikasih ya. Padahal Allah tidak pernah mengurangi rezeki. Coba lihat, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Sungguh manusia kalau kami uji dengan menambahkan rezekinya, maka dia akan senang luar biasa. Allah sedang memuliakan saya. Alhamdulillah. Apa lawan tambah? Lawan dari tambah kurang. Ya. Kalau ayat ini seperti dituduhkan oleh orang-orang kafir dan orientalis bahwa ini rekayasa Nabi Muhammad, Quran rekayasa Nabi Muhammad, maka bahasa manusianya tambah lawannya kurang. Wa amma idza mabtalahu fanaqasa alaihi rizqahu. Tapi ternyata karena asalnya dari Allah, bukan pakai logika manusia, tambah lawannya bukan kurang. Perhatikan, dalam ilmu rizki tambah lawannya bukan kurang. Wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu. Dan jika kami uji mereka dengan, perhatikan, mencukupkan rizkinya, cukup, nggak ada yang kurang. Nabi Allah saya katakan, tidak mungkin ada manusia hidup di muka bumi ini kekurangan rizki, mustahil. Cukup, yang ada cukup. Cuma manusianya nggak pernah merasa cukup. Itu aja poinnya. Ya Allah, berikan hamba rizki ya Allah. Ya masih bisa makan juga, sehat juga. Ya, Masya Allah, ada yang punya 1 miliar sakit di rumah sakit. Ya, Anda cuma punya 10 juta misalnya, atau punya 1 juta sehat. Pilih mana? 1 juta sehat atau 1 miliar sakit? Nggak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Tidak mudah ya? Kenapa kita tidak syukuri? Kadang-kadang dalam satu hal tertentu, catat betul rumusnya ya, catat betul rumusnya. Kalau Anda mengalami satu hal, kegagalan tertentu dalam bahasa manusia, misal proyek Anda tiba-tiba gagal misalnya dalam bahasa manusia, coba cek, bukan karena gagalnya, barangkali Allah sayang kepada Anda. Kamu jangan banyak-banyak dulu. Ini yang saya kasih kemarin aja belum digunakan. Belum digunakan. Anda punya proyek misalnya modalnya 5 juta.
Misal saja, ibu punya bisnis modal 5 juta. Misal ketika digunakan, diputar, Masya Allah, ya. Hari pertama dapat 10 juta, untung rugi. Tuh. Hari kedua dapat lagi 10 juta, untung rugi. Tuh. Baik. Hari ketiga dapat 6 juta, berkurang bertambah. Tuh, sudah kurang. Kan modalnya 5 juta. Kalau dapat 6 juta berarti dapat 1 juta kan? Ya, sudah nambah tuh, tapi bahasa manusia kadang-kadang ini ada penurunan nih. Salah kita. Yang kemarin aja belum dipakai sudah disebut turun. Kadang saking sayangnya Allah, kamu jangan kumpul-kumpulkan. Itu di rekening ada berapa? Rumah ada berapa? Kalau ditanya oleh Allah kamu diwafatkan, mau jawab apa? Mau jawab apa? Karena itu orang cerdas. Ketika dititipkan oleh Allah, dia pastikan dulu untuk apa saya memiliki ini. Untuk apa saya harus membeli ini? Untuk apa saya harus dapati ini? Gunakan dulu untuk Allah, lebih mudah nanti. Lebih mudah. Karena itu kadang-kadang kita harus belajar pada tukang parkirnya. Parkir itu hebat, luar biasa. Tidak jarang mengeluh, ya selalu senang. Coba ibu bapak lihat ya. Begitu ada datang mobil biasa aja, Mercy datang, dengan gembira tuh parkirin, jaga. Belum pernah lihat saya ada tukang parkir Mercy datang, foto-foto dulu, tak ada. Karena dia tahu itu cuma titipan. Begitu pulang pun tenang aja, pulang, dengan senang hati tunjukkan. Silakan Pak, Bu, Masya Allah. Belum pernah saya lihat ada orang misalnya parkirin, Mercy lewat, tiba-tiba sedih, ya Allah, sedih, mustahil. Ya, karena dia merasa itu titipan. Dia merasa itu titipan. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus perbaiki diri kita. Ada sesuatu yang harus kita rubah. Kata Allah yang punya bukan kamu, yang punya saya. Maka silahkan gunakan mata, telinga, sampai ke ujung kaki dan segala yang melekat pada diri kita untuk diarahkan kepada hal-hal yang telah ditegaskan Allah dalam ayat ini. Nah kalau Anda bertanya kepada Allah, balik bertanya, ya Allah, lantas kami harus apakan titipan ini? Maka nanti di ayat selanjutnya Allah akan tunjukkan kepada kita caranya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua titipan ini harus kita gunakan untuk kepentingan ibadah.